Mencoba mengomentari beberapa kutipan yang ada di buku Filosofi Teres. Tidak semua, hanya beberapa yang menurut saya menarik untuk dibahas. Diurutkan berdasarkan kronologis di buku, jadi bukan dari yang paling menarik, paling panjang, atau alasan lainnya. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia ingini, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Seneca. Saya pertama kali membaca buku ini ketika kuliah, yang mana saya belum punya penghasilan sendiri. Pada saat itu, saya mudah mempraktekannya, tetapi menjadi berbeda ketika saya sudah berpenghasilan. Seketika saya lupa tentang kutipan ini. Ketika pertama kali menghasilkan uang sendiri, tiba-tiba bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, saya jadi pengen. Atau nggak bisa naksir dikit, langsung bungkus. Padahal bukan tentang sesuatu yang saya butuhkan. Dan benar saja, pada akhirnya sesuatu itu menjadi tidak berguna. Saya hanya membuang-buang uang. Dan setelah menghabiskan beberapa uang, saya baru teringat kutipan ini dan menyadari tidak semua yang kita inginkan sebenarnya kita butuhkan. Bahkan beberapa hal yang kita inginkan sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Atau minimalnya tidak juga memberi manfaat kecuali kepuasan sementara belaka. Saat subuh, ketika kamu merasa sulit meninggalkan tempat tidur, katakan pada dirimu sendiri, saya harus bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya memang mengerjakan hal-hal yang untuknya saya dilahirkan? Segala hal yang memang harus saya lakukan datang ke dunia ini. Atau inikah mengapa saya diciptakan? Untuk meringkuk di bawah selimut agar tetap hangat? Marcus Aurelius. Jangan terlena. Bukan hanya harus keluar dari zona nyaman, tetapi berkembang, berproses, dan melakukan kebaikan memang sudah sepatutnya kita lakukan. Sebagai seorang muslim, jelas tertera di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Menurut pemahaman saya, ibadah itu ada dua, langsung pada Allah dan kesesama manusia. Langsung pada Allah jelas, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, dan lain-lain. Kepada sesama manusia, secara sederhananya adalah berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan, pikiran, dan persepsi kita sendiri akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Epictetus. Apapun hal yang kita terima, kita sendirilah yang menentukan akan seperti apa kita merespon hal tersebut. Seperti misalnya kita kehilangan pekerjaan. Apakah kita hanya akan mengutuk keadaan dan mengeluh? Atau kita bisa persepsikan untuk menjadi kesempatan bagi kita mencoba hal baru? Atau introspeksi diri, bagian mana yang kurang dari kinerja sebelumnya, sehingga ke depan menjadi lebih baik. Ketimun pahit, ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan, kenapa ada hal yang tidak menyenangkan ini. Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget ketika ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius. Maksudnya jangan ribet, bikin simpel aja. Misal jalan tercepat ke tempat kerja atau sekolah ada anjing galak, ya udah cari jalan lain aja, nggak apa-apa. Nggak usah mengutuk keadaan, ngapain sih tuh orang miara anjing, malah ganggu yang lewat aja. Misal ban kita bocor, ya udah cari tambal ban terdekat aja, nggak usah ngeluh. Siapa sih yang naruh paku di jalan? Make it simple. Kadang ngutuk keadaan justru bikin mood kita malah jadi makin berantakan. Jangan menutup peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan jalanmu akan baik adanya. Epictetus. Kembali ke konsep dasar stoicisme, dikotomi kendali, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, bahkan banyak sekali. Dan yang bisa kita kendalikan adalah persepsi dan tindakan kita atas sesuatu yang terjadi. Amor fati, cintai takdir, frasa yang sedang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Saya selalu mencoba percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang saya terima dan jalani adalah yang terbaik untuk saya. Dan dengan berpikir seperti ini, saya lebih mudah untuk melangkah. Karena saya percaya bahwa ketika saya sudah melakukan yang terbaik, saya sedang menjalani skenario terbaik dari Tuhan saya. Itulah tadi beberapa kutipan yang coba saya bahas dari buku Filosofi Teras. Kalau ada yang ingin kalian bahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Until next time.